Shalom, selamat malam, jumpa kembali dalam pengajaran online malam hari ini. Senang sekali, sukacita saya boleh menjumpai Bapak Ibu, Saudara dimanapun berada. Doa saya, kita semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dipelihara, dijaga, dan dilindungi oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara, sebelum kita masuk dalam pengajaran, mari saya ajak kita berdoa lebih dulu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat malam hari ini. Kembali Tuhan beri kesempatan untuk kami belajar tentang firman-Mu. Mari berkata-kata buat kami, beri pengertian, hikmat yang dari surga, sehingga firman dan pengajaran yang boleh kami dengar malam hari ini tidak berlalu dengan sia-sia. Tapi biarlah Allah Roh Kudus memetraikan itu dalam loh hati kami, bahkan memampukan kami untuk kami hidup di dalamnya, untuk kami berjalan di dalamnya, bahkan kami berjalan untuk rencana-rencana Tuhan. Terima kasih, berkati sejauh mana live streaming pengajaran ini boleh dilihat, didengar, disaksikan. Tuhan melawat setiap pribadi lepas pribadi, Tuhan menjamah setiap hati, sehingga firman ini berkuasa dan mengubah kehidupan kami semua. Terpuji nama-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya tertarik untuk menyampaikan satu tema atau satu pokok bahasan tentang disruption atau gangguan. Ya. Kita melihat bahwa hari-hari ini atau tahun-tahun ini kita melihat banyak sekali terjadi disruption, gangguan-gangguan dalam kehidupan kita. Ya, dalam seluruh aspek hidup kita, baik di dalam usaha, bisnis, pekerjaan, ataupun lain-lainnya. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari kita melihat atau kita belajar bahwa dalam kehidupan rohani pun gangguan-gangguan itu selalu ada, selalu muncul. Dan saudara, tentunya yang namanya gangguan itu punya pengertian menghambat, menghalangi untuk kemajuan seseorang di dalam Yesus Kristus, di dalam pengiringan, di dalam mengikut, di dalam hidup di dalam Yesus Kristus. Untuk itu, mari kita belajar gangguan-gangguan apa saja yang bisa terjadi, yang dialami, dihadapi oleh setiap orang percaya. Nah, menarik, dari Markus pasal 10 ada satu kisah yang buat saya itu sangat menarik, bisa sebagai contoh, sebagai gangguan-gangguan rohani. Ya, kita akan melihat Markus 10 ayat 17 sampai ayat 21. Demikian firman Tuhan, saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan Dia, dan sambil bertelut di hadapannya, ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tidak seorang pun yang baik selain dari Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayahmu dan ibumu." 20. Lalu kata orang itu kepadanya, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." 21. Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu, pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Perhatikan ayat 22. Mendengar perkataan itu ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih sebab banyak
hartanya. Nah, Bapak Ibu Saudara, pelajaran apa yang bisa kita ambil dari kisah ini, di mana seorang muda yang kaya datang kepada Yesus. Dia berkata, dia memohon, dia minta pengajaran nasihat untuk dia boleh memperoleh hidup yang kekal. Nah, Yesus memberi nasihat, lakukan perintah Tuhan. Seperti yang kita baca, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, dan lain sebagainya. Kemudian anak muda ini, orang kaya ini berkata bahwa itu sudah dilakukan sejak masa mudanya. Nah, kemudian Yesus katakan, wah bagus kalau begitu. Hanya satu yang kurang, jualah segala milikmu, berikan kepada orang miskin. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Mendengar nasihat terakhir yang Yesus sampaikan, orang muda yang kaya ini atau orang kaya ini kemudian pergi dengan sedih. Artinya dia belum siap untuk melakukan perintah Yesus yang terakhir untuk memperoleh hidup yang kekal. Nah, saudara, sangat disayangkan bahwa pada akhirnya orang kaya ini yang sudah melakukan perintah Allah, sebagian perintah Allah, tapi kemudian tidak beroleh hidup yang kekal. Karena apa? Karena dia merasa terganggu dengan apa yang disampaikan Yesus, dengan apa yang diperintahkan Yesus. Nah, saudara, saya akan coba sampaikan atau jelaskan kepada Bapak Ibu Saudara bahwa pada kenyataannya gangguan-gangguan disruption ini seringkali terjadi. Seringkali saudara dan saya hadapi, seringkali saudara dan saya alami, yang kadang-kadang kita tidak sadar. Kita tidak mengerti bahwa gangguan-gangguan seperti ini bisa menghalangi, bisa menghambat perjalanan kita menuju hidup yang kekal. Yang pertama, gangguan rohani pertama yang kita hadapi adalah daya pikat duniawi. Saudara, kehidupan dunia ini sangat menarik, Bapak Ibu Saudara. Ya. Tetapi kita harus ingat bahwa seperti di Alkitab tertulis bahwa dunia sedang lenyap dengan segala keinginannya. Nah, sebab itu saudara dan saya diperingati, hal pertama, gangguan pertama yang harus saudara dan saya menangkan dalam hidup untuk memperoleh hidup yang kekal adalah saudara dan saya harus mengalahkan daya pikat duniawi. Kenapa? Saudara, kita ingat di Perjanjian Lama ada kisah Lot. Sodom dan Gomora di bumi hanguskan atau dihancurkan oleh Tuhan. Malaikat Tuhan menjumpai Lot dan berkata supaya segera meninggalkan Sodom dan Gomora, pergi dan jangan menengok ke belakang. Tidak perlu lagi melihat yang di belakang kehidupan masa lalu atau daya pikat yang ada di Sodom dan Gomora. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Alkitab mencatat bahwa ketika dalam perjalanan, di tengah perjalanan, istri Lot tidak tahan untuk tidak menengok ke belakang. Tapi di tengah-tengah perjalanan, mungkin istri Lot ini teringat dengan apa yang ada di Sodom dan Gomora. Dengan segala kenikmatan, dengan segala kemewahan, dengan segala kemegahan yang ada. Sehingga tanpa sadar, Bapak Ibu Saudara, sekalipun sudah diperingatkan tidak boleh menengok ke belakang, istri Lot ini tetap menengok ke belakang. Dan apa yang kemudian terjadi kita tahu menjadi tiang garam. Nah saudara, gangguan pertama yang dihadapi umat Tuhan, orang-orang percaya di dalam Yesus Kristus hari-hari ini yang saya lihat adalah seringkali kekristenan kita, iman kita di dalam Yesus kalah
oleh daya pikat dunia yang begitu menarik, yang begitu menggoda, yang begitu menantang bagi umat percaya. Sebab itu menjadi peringatan buat kita Bapak Ibu Saudara, bahwa daya pikat ini merupakan satu gangguan terbesar bagi perjalanan iman orang percaya. Bukan berarti ketaatan itu nomor sekian, bukan saudara. Saya percaya bahwa hari-hari ini orang percaya di dalam Yesus Kristus mengerti arti taat dan mereka menjalaninya. Tetapi ketaatan itu bisa kalah ketika daya tarik dunia itu begitu menggoda. Entah itu karena fasilitas, entah itu karena karir, entah itu karena jabatan, entah itu karena segala macam, Bapak Ibu Saudara. Ya, sebab itu menjadi peringatan buat kita untuk saudara dan saya boleh menjaga hati kita dari segala keterikatan dunia. Ya, karena kita tahu bahwa dunia sedang lenyap, dunia akan berakhir, dan dunia akan binasa. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, gangguan apa yang menyebabkan atau bisa menyebabkan perjalanan hidup orang percaya terganggu atau tidak mencapai hidup yang kekal? Yang kedua yang saya temukan adalah kehilangan semangat, kehilangan gairah, passion. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, memang tidak mudah hari-hari ini untuk kita tetap semangat, untuk kita tetap antusias, untuk kita tetap percaya. Memang tidak mudah. Tapi saya perlu sampaikan bahwa salah satu strategi dari si jahat untuk mengganggu perjalanan iman dari orang-orang percaya, yaitu dengan memberi rasa putus asa, rasa apatis, ya, sehingga mereka tidak punya lagi gairah di dalam melakukan segala sesuatu, terlebih lagi dalam kehidupan rohani. Kadang-kadang iblis masuk lewat pikiran kita dengan berkata bahwa ternyata tidak ada beda orang percaya dengan orang di luar Yesus, sama-sama mengalami hal-hal yang buruk, hal-hal yang terjadi saat-saat sekarang ini. Nah, ketika pikiran itu masuk, berkembang, dan saudara mengizinkan, maka step berikutnya adalah si jahat atau iblis akan berusaha menghilangkan rasa antusias, rasa semangat, rasa passion yang lebih lagi. Akhirnya kita kehilangan gairah, dan itu bisa membuat lemah iman saudara dan saya. Dan itu bisa masuk lewat berita-berita yang kita dengar. Kehilangan semangat ini bisa terjadi kalau Bapak Ibu Saudara hanya melihat sesuatu dalam kacamata yang negatif, kacamata yang pesimis. Kehilangan semangat ini bisa terjadi ketika Bapak Ibu Saudara hanya mengizinkan berita-berita yang negatif, berita-berita yang melemahkan. Tapi sebaliknya Bapak Ibu Saudara, kalau kita melatih penglihatan dan pendengaran kita untuk sesuatu yang baik, sesuatu yang benar, sesuatu yang maju Bapak Ibu Saudara, maka saya percaya semangat
boleh kita jaga. Passion itu boleh terus ada dalam hidup saudara. Antusias itu boleh terjaga untuk kita terus melakukan hal-hal yang baik dan hal-hal yang benar. Ya, sebab itu penting bagi kita semua untuk menjaga semangat, ya, semangat seperti yang Rasul Paulus katakan di jemaat Roma, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Saya sangat percaya bahwa jerih lelah bersekutu di dalam Tuhan tidak ada yang sia-sia. Ya. Pada saatnya nanti Tuhan akan memberi upah untuk semua jerih lelah yang Bapak Ibu Saudara kerjakan. Tuhan akan memberi upah untuk setiap iman yang boleh dijaga, bahkan diperbesar kapasitasnya. Sebab itu, antusias dan semangat harus tetap ada dalam hidup orang percaya. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, gangguan rohani yang ketiga yang seringkali terjadi, dihadapi, dialami oleh kehidupan orang percaya adalah ketidakpercayaan. Ketidakpercayaan akan firman Tuhan, ketidakpercayaan akan kuasa Tuhan, ketidakpercayaan akan janji-janji Tuhan, ketidakpercayaan akan masa depan yang Tuhan sudah siapkan. Ya. Bapak Ibu Saudara, salah satu penyebab mujizat tidak terjadi, Alkitab di Injil dikatakan bahwa Yesus tidak melakukan mujizat apapun di satu tempat itu karena ketidakpercayaan mereka. Sebab itu Bapak Ibu Saudara, penting buat kita untuk menjaga iman dan percaya kita di dalam Yesus Kristus. Karena saya sangat percaya bahwa Yesus tidak pernah berhenti bekerja. Ya. Sampai hari ini sekalipun Yesus masih tetap bekerja buat kita semua. Yohanes 17 dikatakan bahwa sampai saat sekarang pun Yesus masih berdoa buat kita semua, saudara dan saya. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, saya cuma ingatkan, ayo tetap pertahankan iman saudara. Ayo tetap arahkan percaya saudara hanya kepada Yesus Kristus Tuhan dan firman-Nya. Karena firman-Nya masih tetap bekerja sampai hari ini. Yang keempat Bapak Ibu Saudara, gangguan rohani keempat yang sering kali terjadi, dihadapi, dialami oleh orang percaya adalah karena beban dosa yang merintangi kita semua. Dalam Ibrani 12, saya akan baca buat Bapak Ibu Saudara. Dalam Ibrani 12 ayat yang pertama dikatakan, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Gangguan keempat adalah karena saudara dan saya seringkali tidak mau menanggalkan beban dosa. Kita selalu membawa masa lalu kita. Kita selalu terikat atau masih mengingat-ingat masa lalu, dosa-dosa dan kesalahan kita. Salah satu syarat untuk saudara menang dalam perlombaan adalah kita tidak boleh membawa beban. Ya, sehingga Alkitab katakan di Ibrani, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa. Sebab itu Bapak Ibu Saudara, percayalah bahwa darah Kristus sudah menyucikan, menguduskan, mentahirkan
hidup saudara dan saya. Darah Kristus sudah memberi kelahiran yang baru bagi kita semua. Sehingga saya berdoa beban dosa ini saudara boleh tanggalkan. Saudara bisa patahkan bahwa di dalam Yesus kita sudah menerima pengampunan dan kita sudah diberi kehidupan yang baru. Nah saudara, saya tidak perpanjang firman Tuhan atau pengajaran malam hari ini. 4 gangguan rohani ini saudara boleh catat, saudara boleh ingat-ingat. Karena itu ada di sekeliling kita, karena itu ada di sekitar hidup kita, dan itu selalu mendekat dalam hidup saudara dan saya. Gangguan rohani pertama adalah daya pikat duniawi yang luar biasa. Yang kedua adalah kehilangan semangat. Hari-hari ini kalau kita tidak menjaga api Roh Kudus, saudara dan saya bisa putus harapan. Kita bisa putus asa. Kemudian kita menjadi apatis. Salah satu yang membuat kuasa Tuhan bekerja adalah ketika roh saudara menyala-nyala. Ketika saudara masih tetap penuh gairah, semangat, penuh cinta, kasih, mendekat kepada Tuhan dan mengerjakan segala sesuatunya dengan semangat saudara. Gangguan yang ketiga adalah ketidakpercayaan. Mudah sekali hari-hari ini untuk kita tidak percaya. Tapi sebagai hamba Tuhan saya ingatkan, saya dorong saudara untuk tetap percaya firman. Untuk tetap percaya Yesus. Karena pengharapan di dalam Yesus tidak pernah mengecewakan. Dan yang keempat, tanggalkan semua beban dosa. Masa lalu saudara sudah disucikan, ditebus, dibasuh dengan darah Kristus. Yesaya berkata, sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan putih seperti bulu domba. Sekalipun dosamu merah seperti kain kesumba, akan putih seperti salju, seperti bulu domba. Saudara, percayalah bahwa kita diberi kesempatan yang baru. Doa saya, jangan menjadi orang kaya yang ada di Markus 10 tadi, saudara. Ya. Sedikit langkah lagi kita masuk dalam kekekalan. Sebab itu pertahankan iman, pertahankan gairah, terus maju bersama dengan Yesus Kristus Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih hamba selesai. Biarlah Roh Kudus sendiri yang akan menguraikan lebih jauh pengajaran ini dalam hati setiap yang mendengar. Sehingga mereka boleh pengertian dan mereka boleh menghidupinya. Mereka untuk mengalahkan setiap gangguan-gangguan rohani yang terjadi. Doa hamba, berkat-Mu turun atas setiap mereka. Kuat kuasa Roh Kudus meneguhkan, bahkan kuasa darah Yesus menutup bungkus setiap pribadi, setiap keluarga. Sehingga kami semua aman dalam lindungan Tuhan. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam dan Tuhan memberkati.